Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua mahasiswa, mata kuliah kita atau materi yang kita bahas saat ini adalah kelembagaan sosial lokal. Ini kelembagaan sosial lokal ini sangat penting, ya. Kelembagaan sosial lokal ini sangat penting dibahas, diperhatikan dalam beraneka ragam kegiatan intervensi pekerjaan sosial pada skala makro atau pada level komunitas, gitu ya. Community organization, community development, macro practice atau macro intervention, community intervention itu sangat dipengaruhi, ya, sangat dipengaruhi oleh kelembagaan sosial lokal. Karena pekerja sosial dalam bekerja dengan komunitas tidak bekerja sendiri. Dia bekerja dengan komunitas secara holistik. Ya. Inti dari komunitas, inti dari community adalah jaringan, ya, jaringan sosial. Jaringan sosial yang ada di semua lini, di semua bagian dalam community itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai komunitas, kita bukan hanya berbicara kepada individu atau orang, ya, orang secara mandiri. Tetapi komunitas itu ada beraneka ragam komponennya, ya, komponen komunitas. Termasuk di dalamnya adalah organisasi atau juga Anda menyebutnya sebagai asosiasi atau Anda juga bisa menyebutnya sebagai institution, ya, institution atau local institution. Institusi ini kita terjemahkan menjadi istilah atau bahasa Indonesia yaitu kelembagaan sosial lokal. Ya, local institution atau local organization, local groups, local association itu saya kategorikan sama, ya, saya kategorikan sama. Walaupun secara teoretik gitu ya, semua istilah-istilah ini memiliki definisinya sendiri dan memiliki definisi masing-masing yang bisa saja berbeda, ya. Istilah misalnya kelembagaan sosial, social institution. Social institution itu dengan social organization secara sosiologis berbeda, ya, berbeda. Organisasi itu biasanya terkait dengan struktur, terkait dengan orang, terkait dengan skema organisasi itu, ya. Sedangkan institution itu bukan hanya terkait pada anggota, bukan hanya terkait dengan struktur, bukan hanya terkait dengan skema atau model atau desain dari kesatuan sosial yang namanya institution. Institution itu lebih bersifat tatanan, ya, lebih bersifat sebagai sebuah tatanan
tatanan itu permanen, tatanan itu bertahan lama, ya, relatif permanen. Tatanan itu dipatuhi oleh anggota-anggotanya. Jadi kelembagaan atau social institution itu dapat dikatakan sebagai software, ya, software dari organisasi, ya, software dari organisasi. Jadi itu adalah tatanannya, tatanan perilaku, tatanan aturan yang berupa aturan, yang berupa norma, yang berupa satu mekanisme kerja, gitu ya, satu mekanisme kerja yang mengatur perilaku anggota-anggotanya. Ya. Jadi kelembagaan atau social institution ini sedikit berbeda dengan organisasi, ya, sedikit berbeda karena kelembagaan atau institution itu adalah tatanannya, dia adalah softwarenya, software dari sebuah organisasi. Sedangkan organisasi adalah hardware, dapat dikatakan seperti itu. Hanya saja dalam bahasa kita sehari-hari yang namanya institusi itu melekat dengan organisasi. Institusi itu melekat dalam organisasi. Kalau kita berbicara organisasi, otomatis kita berbicara institusi. Atau sebaliknya, kalau kita berbicara institusi, kita berbicara organisasi. Atau kita berbicara juga dengan kelompok, gitu ya. Tapi prinsipnya adalah organisasi itu strukturnya, organisasi itu wadahnya, gitu ya, wadah. Sedangkan institution adalah softwarenya. Tapi untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan pembahasan kita, untuk memudahkan kita di dalam mengingat dan seterusnya, institution itu saya identikkan, ya, saya identikkan dengan organisasi. Walaupun sedikit berbeda, ya, walaupun sedikit berbeda, tetapi saya identikkan karena sulit sekali atau sedikit, ya, sedikit, ada beberapa, ya, ada beberapa tapi sedikit organisasi yang tidak memiliki institution. Ya, sedikit juga institution yang tidak memiliki organization. Jadi kelembagaan atau institution ini dalam pembahasan-pembahasan kita selanjutnya kita tempelkan, gitu ya, kita tempelkan. Kalau kita berbicara tentang organisasi, kita juga membahas di dalam organisasi itu ada institution. Kita membahas institution, kita juga mengatakan atau menjelaskan bahwa di dalam institution itu ada organisasi. Ada organisasi. Nah, ini yang perlu Anda pahami mengenai kelembagaan ini, ya, kelembagaan sosial lokal. Di sini itu ada institution, ya, ada organization, ada group, bahkan kemudian ada yang namanya bisa juga, gitu ya, ini adalah kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini formal group. Kelompok-kelompok tidak formal. Ini kalau kita membahas kelembagaan, kita selalu mengingat ini. Ya, kita selalu mengingat. Institution, organization, atau formal group, atau informal group. Oke, itu sebagai
pembahasan kita. Diingat-ingat bahwa kelembagaan sosial itu terjemahan dari social institution, local social institution. Tapi banyak juga yang menyatakan bahwa local social institution itu sama juga dengan local social organization, local social formal group, nah, gitu ya, local social informal groups, gitu ya, di dalam sebuah masyarakat. Social institution itu Kuncharaningrat itu salah satu tokoh antropologi di Indonesia menyatakan bahwa social institution itu diterjemahkan bukan menjadi lembaga, tetapi diterjemahkan menjadi pranata, ya, pranata sosial. Pranata sosial lokal, berarti kalau local social institution kita terjemahkan menjadi pranata sosial lokal. Tapi oke lah, itu enggak begitu sering kita dengar, ya, pranata itu, sehingga kita sulit membayangkan atau sulit berpikir mengenai pranata itu. Pranata itu adalah satu tatanan yang ada di dalam sebuah organisasi dan melekat di dalam organisasi tersebut. Jiwa dari organisasi itu adalah pranata sosial. Di sini dijelaskan bahwa institusi lokal kita seragamkan saja, ya, kita menyebutnya sebagai kelembagaan lokal, gitu ya, kelembagaan lokal. Memainkan peranan kunci, ya, memainkan peranan kunci. Jadi kelembagaan lokal itu tadi yang saya sebutkan bahwa pekerjaan sosial dengan komunitas itu tidak bekerja sendiri, ya, tidak bekerja sendiri, tetapi dia bekerja bersama masyarakat secara holistik, secara utuh. Nah, bagian-bagian penting di dalam komunitas itu adalah local institution atau institusi lokal. Dengan demikian, karena ini menjadi pelaku utamanya juga, jadi pekerjaan sosial dengan komunitas ini yang menjadi pelaku utamanya bukan pekerja sosial saja, tetapi institusi lokal salah satunya. Dengan demikian, institusi lokal atau kelembagaan lokal ini memainkan peranan kunci dalam menentukan keberhasilan sebuah program. Nah, apapun programnya itu, sepanjang program itu diarahkan untuk komunitas secara utuh, maka institusi lokal memerankan peranan penting, ya, peranan kunci. Mengapa disebut kunci? Karena ya kunci ini membuka, ya, digunakan untuk membuka pintu yang namanya komunitas, ya. Membuka pintu yang namanya komunitas untuk masuk ke dalam sebuah ruangan namanya komunitas. Selain itu, keterlibatan institusi lokal ini juga sangat menentukan keberlangsungan sustainability, ya, atau keberlangsungan intervensi itu, atau keberlangsungan dari program kegiatan yang dilakukan. Nah, sustainability ini sebuah hal yang sangat penting. Sustainable artinya berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Dilakukan tidak sekedar dibentuk kemudian bubar, tetapi dibentuk kemudian melakukan satu usaha berikutnya, proses-proses berikutnya secara berkelanjutan. Ya. Tanpa Anda melibatkan institusi lokal, maka program Anda, kegiatan yang Anda lakukan dapat
dikatakan mengalami hambatan karena bahan bakar utama, ya, bukan hanya kunci, tetapi dia adalah bahan bakar untuk mencapai kerjasama, ya, bahan bakar untuk mencapai kerjasama. Tanpa institusi lokal, maka ibarat mobil atau motor atau kendaraan bermotor yang bagus, mesinnya bagus, tapi tidak ada bahan bakar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi institusi lokal itu merupakan bahan bakar. Dia kunci dan juga menjadi bahan bakar untuk menggerakkan sebuah program atau aktivitas bersama. Kemudian manfaat dari kelembagaan sosial lokal. Yang pertama adalah energi penggerak. Energi penggerak. Tadi saya sebut energi penggerak. Kolektivitas atau kebersamaan. Dia menjadi initiator, dia menjadi motivator, dia menjadi mobilizer. Kalau kita mobilizer sebagai initiator, apalagi sebagai motivator, ya, energi penggerak. Tanpa institusi lokal, maka sumber daya, kemampuan, keterampilan yang ada di situ, kepemimpinan yang ada di situ, di dalam komunitas itu nggak akan bergerak, ya, nggak akan bergerak. Inisiator juga begitu, ya, memulai, menggerakkan. Motivator, ya, kita menggerakkan. Kemudian partisipasi dan kerjasama masyarakat berkembang berdasarkan rasa saling percaya. Nah, makanya tadi saya tanya apakah kelas ini pernah mengikuti yang namanya modal sosial, kelas kita mengenai modal sosial. Jadi institusi lokal itu intinya adalah jaringan, intinya adalah kerjasama, intinya adalah saling percaya, ya, anggota-anggota. Rasa saling percaya, kerjasama, kemudian solidaritas, itu merupakan dapat di dalam beberapa ilmu, di dalam beberapa literatur itu dikatakan sebagai modal sosial. Jadi hubungan sosial, interaksi sosial yang disebut sebagai modal. Nah, gitu ya, yang dapat kita sebut sebagai modal atau kapital. Begitu pentingnya hubungan sosial ini, maka disebut sebagai sebuah modal. Sama seperti modal dalam proses produksi, ya. Sama pentingnya seperti peranan modal, peranan kapital dalam sebuah proses produksi. Kita nggak akan mungkin atau sulit sekali menemukan ada satu proses produksi tanpa modal. Jadi dapat dikatakan proses produksi itu nggak mungkin dilakukan tanpa modal. Demikian kalau yang kita lakukan adalah proses-proses pemberdayaan masyarakat, atau proses pengembangan masyarakat, tidak mungkin juga kalau kita asosiasikan tadi dengan
sama dengan modal dalam proses produksi. Proses produksi nggak akan mungkin tanpa modal finansial gitu ya. Nah, begitu pula dengan proses-proses komunitas ini, proses-proses pengembangan komunitas ini. Dia juga tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin berhasil tanpa ada modal sosial. Kalau tadi finansial di dalam apa itu namanya, proses produksi, kalau di sini adalah sosial. Ini artinya adalah hubungan sosial, ya, hubungan sosial. Inilah yang kita ingin bahas, gitu ya. Kelompok dan kelembagaan yang erat menjamin komunikasi secara terbuka. Nah, ini ya, kelembagaan yang erat, kelompok-kelompok yang erat, organisasi yang erat, itu menjamin komunikasi secara terbuka. Dengan komunikasi yang terbuka, maka akan mendorong kerjasama. Jelas ya, tanpa komunikasi yang terbuka, maka tidak ada rasa percaya di antara anggotanya. Tanpa ada rasa percaya dalam anggotanya, maka tidak akan ada solidaritas antar anggota. Tanpa solidaritas, tidak akan muncul motivasi bersama, ya, motivasi bersama. Tidak akan muncul motivasi bersama untuk mencapai kondisi kerjasama. Intinya memang kerjasama ya, intinya adalah kerjasama. Kerjasama untuk melakukan sebuah program. Intinya adalah kerjasama, melakukan sebuah program. Tapi program ini tidak akan berlanjut, tidak akan berlangsung secara baik tanpa ada kelembagaan yang erat. Ya. Oke, jaringan kerja antar kelompok sejenis dan tidak sejenis. Nah, ini juga, ini modal sosial juga nih, karena ini kaitannya dengan modal sosial. Ya. Nanti kita bahas, mungkin Anda akan mengikuti mata kuliah modal sosial di semester berikutnya, ya, modal sosial. Ini jaringan kerja antar kelompok sejenis dan kelompok tidak sejenis, ya, tidak sejenis. Ya, ini namanya adalah bonding. Ya. Ini namanya bridging. Ini adalah sejenis. Kalau di sini adalah tidak sejenis. Apa maksudnya sejenis ini? Dan apa yang disebut sebagai tidak sejenis? Jadi di sini intinya adalah jaringan kerja antar kelompok. Jaringan kerja antar kelompok itu ada kelompok-kelompok yang sejenis dan ada kelompok-kelompok yang tidak sejenis. Ya, misalnya Anda bekerja di dalam sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, ya, ada kelompok-kelompok sejenis. Sejenis itu dapat dikatakan bentuknya, kemudian misi, visi misinya, kemudian sistem komunikasinya itu sama. Ya, kita katakan misalnya kelompok-kelompok yang ada di sebuah masyarakat itu ada Karang Taruna, kemudian ada PKK, ya,
kita dapat katakan bahwa Karang Taruna dan PKK itu sejenis, sama-sama berada di dalam masyarakat itu, sistem komunikasinya sama, kemudian komunikasi dan interaksinya juga sama, mungkin visi misinya juga kurang lebih sama, walaupun sasarannya berbeda. Ya, sasaran garapan atau sasaran kerja dari organisasi atau institusi itu berbeda. Itu kita katakan sebagai sejenis, ya, yang tidak bahkan juga ada di dalam sebuah komunitas. Komunitas A, komunitas B. Ini ada A, ada komunitas B. Komunitas A ini memiliki organisasi, institusi. Ya. Komunitas B juga memiliki institusi. Ya. Di sini ada PKK juga, di sini juga ada PKK juga. Nah, PKK komunitas A dengan PKK komunitas B itu berinteraksi, berkomunikasi. Walaupun ini berbeda komunitas, yang satu komunitas A, yang satu komunitas B, yang satu desa A, yang satu desa B, berbeda. Tapi kita berbicara mengenai PKK yang sama, yaitu PKK desa A dan PKK desa B. Ini dapat kita kategorikan sebagai kelompok atau institusi sejenis. Sejenis, ya. Mahasiswa di perguruan tinggi A dengan mahasiswa di perguruan tinggi B, senat mahasiswa, himpunan mahasiswa di perguruan tinggi A dengan himpunan mahasiswa di perguruan tinggi B, itu juga sejenis. Ya, sejenis. Biasanya kelompok-kelompok sejenis ini kuat, nggak ada persoalan. Ya, umumnya kuat, tidak ada persoalan. Persoalan atau kekurangan, kelemahan biasanya berada pada kerjasama dengan kelompok tidak sejenis, ya, tidak sejenis. Ya, biasa kita sebut sebagai bridging, ya. Bridging, tidak sejenis. Tidak sejenis ini di sebuah komunitas Anda membentuk sebuah institusi lokal berupa kelompok siaga ketahanan pangan, nah, gitu ya, ketahanan pangan. Ini adalah kelompok siaga ketahanan pangan. Yang Anda melakukan sebuah proses pemberdayaan masyarakat, kemudian diputuskan Anda membentuk satu kelompok siaga ketahanan pangan atau kelompok ketahanan pangan, gitu ya. Kelompok ketahanan pangan ini diarahkan untuk mencapai sebuah kondisi tahan. Yang namanya tahan, dia berarti tidak mudah terguncang, gitu ya, tidak mudah terguncang oleh situasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Agar kelompok siaga ketahanan pangan ini tidak mudah terguncang dengan situasi ekonomi, dia berinteraksi, dia dihubungkan dengan kelompok namanya koperasi atau BRI, Bank Rakyat Indonesia, bank perkreditan, ya, gitu ya, bank. Interaksi antara kelompok ketahanan pangan dengan bank atau koperasi yang memiliki
urusan mengenai finansial. Nah, gitu ya. Finansial. Kelompok ini kelompok finansial, gitu ya. Sedangkan kelompok ini adalah kelompok yang mengupayakan suatu kondisi siaga, ya, siaga terhadap peluang terjadinya risiko terhadap ketahanan pangan. Kalau Anda melakukan atau memfasilitasi sebuah interaksi di sini, ya, ini namanya bridging. Menjembatani, gitu ya, menjembatani. Bridging atau linking. Ini tidak sejenis. Kenapa tidak sejenis? Ini adalah siaga, kelompok siaga. Di sini adalah kelompok finansial resources, gitu ya. Financial resources, dan kelompok siaga ini harus ada interaksi, harus ada komunikasi, harus ada rasa saling percaya, gitu ya. Koperasi tidak akan memberikan pinjamannya kepada atau tidak memberikan bantuannya kepada kelompok siaga, bantuan finansialnya kepada kelompok siaga, kalau tidak ada rasa saling percaya. Nah, tidak akan mungkin. Jadi jangan dapat dikatakan kelompok siaga yang tidak memiliki hubungan dengan koperasi adalah kelompok mandiri yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Sehingga kerja dari kelompok itu akan sangat terganggu atau sangat terhalang, ya, terhambat. Oleh karena itu, jaringan kerja antar kelompok sejenis dan tidak sejenis itu harus dikembangkan melalui pengembangan rasa saling percaya. Saling percaya. Tadi ini adalah manfaat, ya, ini masih manfaat dari institusi lokal. Ada transfer of knowledge, transfer of skills, terjadi dengan cepat karena ada jaringan sosial dan trust. Ya, antara PKK 1 dengan PKK di desa lain, antara PKK dengan Karang Taruna di dalam sebuah komunitas atau sebuah desa, itu dapat dikatakan juga sebagai jaringan sosial. Nah, jaringan sosial. Oke. Jaringan sosial ini memiliki satu kekuatan untuk transfer of knowledge, transfer of skills. Umumnya sebuah komunitas, sebuah institusi lokal dalam sebuah komunitas itu memiliki interest yang kuat pada satu topik atau satu fokus tertentu, ya. Nah, orang-orang yang memiliki interest di dalam aktivitas tertentu atau fokus tertentu ini biasanya terdiri dari orang-orang yang, ini organisasi ini biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki skill tertentu, ya, knowledge atau skill tertentu. Nah, ini juga begitu, ini juga begitu, ini juga begitu, dan seterusnya. Karena terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan, memiliki knowledge yang khas, gitu ya. Khas itu bisa jadi dia pinter memelihara ikan, yang satu pinter memanage kelompok, yang satu memiliki visi untuk mengembangkan komunitas, ya, dan seterusnya.
beraneka ragam knowledge dan skill. Nah, melalui institusi yang kuat, maka transfer of knowledge dan transfer of skills between members, among members, gitu. Itu begitu dibantu, sangat terbantu, sangat terdorong, gitu ya, disemangati oleh adanya jaringan sosial dan trust. Nah, tanpa trust, tanpa jaringan sosial yang kuat, maka transfer of knowledge dan transfer of skills itu menjadi terhambat. Ya, begitu pula dengan kontrol sosial. Kontrol sosial juga terjamin karena dilandasi oleh trust, ya, rasa saling percaya. Kontrol sosial itu kalau ada satu orang saja yang memiliki niat buruk untuk menggunakan anggaran secara tidak pada tempatnya, ya, menggunakan anggaran dana secara tidak pada tempatnya, itu akan terkendali, ya, akan terkendali, mudah diawasi. Kita punya rasa percaya, kita memiliki rasa bahwa ini adalah milik kita, gitu ya. The sense of us, gitu ya, sense of us, dilandasi oleh rasa saling percaya. Konflik juga rendah dalam masyarakat yang memiliki modal sosial di sini. Modal sosial di sini adalah institusi lokal, gitu ya, institusi lokal yang kuat. Dengan demikian, konflik itu akan rendah dalam masyarakat yang memiliki institusi lokal yang kuat. Evaluasi juga mudah dilakukan karena didasari oleh trust ini tadi ya. Trust ini kaitannya dengan kendali, ya, kontrol sosial. Kita mudah, ya, supervisi juga dapat dilakukan secara terbuka, ya, supervisi. Jadi karena masing-masing memiliki spesifikasi, masing-masing memiliki kekuatan, memiliki knowledge, memiliki skills yang jelas, yang kuat, gitu. Sehingga supervisi juga dapat dilakukan secara terbuka, biasa juga disebut dengan peer. Jadi Anda mengikuti kuliah supervisi adalah peer supervision. Peer supervision ini, peer ini adalah supervisi yang dilakukan sesama anggota, ya, sesama teman. Jadi saling memberi itu tadi transfer of knowledge dan transfer of skill dan seterusnya itu terjadi di dalam peer supervision. Yang kedua adalah menghilangkan free ride, menghilangkan opportunistic behavior. Nah, ini apa ya? Opportunistic behavior itu perilaku untung-untungan, gitu ya, perilaku untung-untungan, perilaku yang ingin menang sendiri, ya, ingin menang sendiri, perilaku mencari keuntungan sendiri, apa ya, disebutnya juga dapat dikatakan makan tulang kawan. Anda pernah dengar istilah ini, makan tulang kawan? Makan tulang kawan itu ya Anda merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Itu namanya opportunistic behavior atau makan tulang kawan. Atau free rider, ya. Free rider itu orang yang bonceng, yang ikut memperoleh keuntungan, ya, ikut memperoleh keuntungan, tetapi
tidak mau atau tidak bersedia untuk memberikan kontribusi. Jadi pengennya untung, tapi disuruh ikut kerja enggak. Gitu ya. Mungkin Anda juga pernah mengalami itu ya, di dalam kelompok, di dalam membuat tugas misalnya. Tugas kelompok itu terdiri dari anggotanya ada 7 orang. Setelah diberi tugas oleh dosen, yang aktif cuma 2 orang. Yang 5 adalah free rider. Dia nggak pernah berkontribusi apapun. Tapi kalau nilai dia, nilainya adalah nilai kelompok. Nah, nilai kelompok. Nilai saya, nilai kelompok kita adalah A. Dengan demikian nilai A itu berguna atau menjadi nilai semua anggota gitu ya, tidak peduli dia memiliki kontribusi atau tidak. Padahal secara real yang bekerja di dalam kelompok tersebut hanya 2 orang. Itu adalah free rider opportunistic behavior. Free rider dan opportunistic behavior ini juga akan mudah hilang, gitu ya, mudah hilang di dalam institusi yang kuat, ya. Muncul ikhlas, ya, keikhlasan, ini visi bahwa ini milik kita, ini berguna untuk kita, ini berguna untuk komunitas kita, kita maju bersama, kita menjadi sehat bersama, ikhlas. Tapi ikhlasnya bukan individual, tapi kolektif. Pemanfaatan sumber daya lokal juga lebih mudah dilakukan dengan adanya trust. Trust ini ada di dalam institusi lokal yang kuat. Nah, technological sharing mudah dilakukan. Nah, ini tadi skill ya, termasuk di dalamnya adalah teknologi. Ya, teknologi. Ada satu orang yang punya keterampilan membuat misalnya alat membuat sumur, ya, alat membuat sumur dengan teknologi sederhana. Membuat sumur mencari air dengan teknologi sederhana. Itu walaupun dilakukan atau dimiliki, keterampilan itu dimiliki oleh satu orang, tetapi dia akan membagikannya dengan mudah karena adanya trust. Ya, trust. Trust ini juga bagian utama di dalam institusi lokal. Yang berikutnya adalah menguatkan sustainability program. Program sustainable itu program sustainability program itu dikuatkan karena ada institusi lokal. Nah, karena dia tokoh-tokohnya lokal. Kemudian keterampilannya lokal. Kemudian apa itu namanya, pengetahuan lokal. Jadi semua yang bersifat lokal ini mudah untuk lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk dijaga, ya, lebih mudah untuk menjaga keberlangsungan program tersebut. Nah ini, sebelum ke sini saya ingin, apakah ada yang berkomentar? Ya, apakah ada yang berkomentar? Silakan bagi yang ingin berkomentar. Adakah yang berkomentar? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Hiras. Kan kami juga udah pernah disuruh Bu Mira ya Pak nonton video YouTube Bapak ya. Nah, kan di situ juga walaupun Bapak paparin lebih lanjut, Bapak ada nyinggung kayak
pranata sosial sama bangunan sosial kalau terkait institusi sosial ini, Pak. Itu memang nggak kita gunain sama sekali ya, Pak? Pranata sosial dan bangunan sosial ini, istilah ini, Pak. Saya nggak begitu nangkep pertanyaan. Gimana, Mas Diras? Gini, Pak. Kan institusi sosialnya ini kita pakainya itu istilahnya kelembagaan sosial. Betul. Tapi di video Bapak itu kan ada nyinggung pranata sosial dan bangunan sosial. Nah, dua istilah ini ya, Pak. Ini sama sekali nggak kita gunain, Pak. Tadi di awal kita sudah menjelaskan ya bahwa institusi lokal, pranata sosial, struktur, organisasi dan seterusnya itu sulit sekali kita bedakan ya. Sulit sekali kita bedakan walaupun berbeda itu ya. Walaupun sesuatu yang berbeda. Saya tadi menyebutkan bahwa pranata sosial atau institution itu dapat dikatakan sebagai software-nya, ya, software. Sedangkan organisasi, kelompok itu sebagai hardware. Tetapi kalau kita menyebut institusi lokal, walaupun berbeda dengan organisasi lokal, tetapi sulit gitu ya, sulit sekali kita bedakan. Ya, sulit sekali kita bedakan. Jadi saya permudah saja kita menggabungkan pandangan atau kebiasaan kita menyebut gitu ya, menyebut bahwa institusi itu adalah lembaga gitu ya, di dalam perbincangan-perbincangan kita, di dalam percakapan-percakapan kita sehari-hari yang namanya institusi itu lembaga. Poltekesos sebagai institusi, Poltekesos adalah sebagai lembaga. Padahal kan sebenarnya Poltekesos itu sebagai organisasi, organisasi. Ada strukturnya di situ. Tetapi di situ ada pranata, di situ ada tatanannya. Tatanannya ini ya tatanan perilaku kita. Perilaku kita ya kurikulum. Nah, kurikulum itu bagian dari institution yang menjadi tatanan kita. Proses pendidikan Anda menjadi seorang pekerja sosial yang melakukan pemberdayaan dan perlindungan sosial, dapat dikatakan begitu. Bukan organisasinya yang meningkatkan kemampuan Anda, tetapi sebenarnya adalah institusinya, pranatanya. Pranata itulah yang mengembangkan Anda. Pranata itu tatanan ini, ya tatanan perilaku, ya tatanan sistem belajar, kemudian cara kita dan seterusnya ya, dalam menjadikan Anda menguasai bagian dari sistem yang membuat Anda menguasai. Bukan organisasinya sebagai sebuah wadah, ya, bukan sebagai wadah. Tetapi sulit sekali kita membedakan itu, ya, sulit sekali kita membedakan itu. Bahkan kalau kita berbicara dan Anda berdiskusi gitu, yang namanya kelembagaan atau yang namanya institusi, ya lembaga, gitu ya. Itu bagian dari pandangan awam. Kita menggabungkan itu ya, menggabungkan. Jadi software itu selalu menempel pada hardware. Embedded gitu namanya. Embedded itu nempel. Organisasi atau hardware itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada institution. Ya, tidak ada institution. Jadi dapat dikatakan kita nempel lah itu. Nempel. Jadi kalau kita membahas mengenai bangunan sosial, kita membahas mengenai pranata, kita membahas mengenai organisasi, kita membahas mengenai institusi, itu nempel jadi satu kesatuan. Gitu ya, kira ya. Jangan kamu bicara mengenai organisasi karena ada juga ya, organisasi ada juga. Banyak juga kalau Anda dalami banyak itu yang namanya organisasi di desa tapi nggak punya institution. Tapi ada juga institution
tapi nggak punya organisasi. Nah, itu juga ada juga ya. Organisasi-organisasi yang nggak punya institution ini biasanya dibentuk kemudian diam. Itu namanya di dalam bahasa Sunda, kalau di masyarakat Jawa Barat, di sekitar masyarakat Jawa Barat itu disebutnya sebagai organisasi yang tukcing. Tukcing itu dibentuk kemudian cicing. Cicing itu adalah diam. Banyak sekali organisasi yang cuma namanya saja ada, ya ada namanya, tapi dia nggak ada institusinya, nggak ada tatanannya, nggak ada. Walaupun ada strukturnya, ada ketuanya jelas, sekretarisnya jelas, ketua seksi-seksinya juga bagian-bagian bidang-bidangnya jelas, tapi pranatanya nggak ada. Ya, pranata itu kehendak, kepatuhan anggota untuk menaati struktur yang ada. Itu nggak ada, sehingga kerjasamanya nggak ada. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang nggak ada namanya, organisasinya nggak ada itu. Ketuanya nggak ada, nama organisasinya nggak ada, sekretarisnya nggak ada, ketua seksi-seksi atau terbagi menjadi seksi-seksi apa juga nggak ada. Tapi ada tatanan di situ. Di situ ada tatanan. Dia bekerja sama, dia saling percaya, dia berkomunikasi secara terbuka, dan seterusnya. Yang semuanya itu menjadi energi penggerak sebuah aktivitas, walaupun nggak punya organisasi. Nah, walaupun tidak punya organisasi, tidak punya struktur, ya, tidak punya struktur. Di masyarakat-masyarakat tradisional biasanya ada yang seperti ini, ya. Ada kebersamaannya, ada tatanannya, ada tabu, ya, tabu itu ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus begini, harus begitu. Itu ada tatanan berarti. Tapi dia nggak punya organisasi. Nah, itu banyak sekali. Mungkin Anda sendiri punya di daerah masing-masing, Anda punya gambaran seperti ini. Nggak ada organisasinya, tapi kok kelompok ini ada terus, gitu ya. Kelompok ini ada terus, berkomunikasi terus secara kuat, dan sekali digerakkan dia bersama-sama, ya, bersama-sama bekerja sama dan seterusnya. Ada order without law, ada satu tatanan, ada satu kepatuhan terhadap sebuah tatanan, walaupun nggak ada aturannya, gitu ya. Nggak ada aturan, nggak ada. Komunitas adat terpencil itu juga begitu. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, padahal nggak ada itu secara tertulis, nggak ada. Ya. Adanya di mana? Adanya ada di dalam hati masing-masing. Ya. Trust itu terjadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi. Ada lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini sudah ya, ini ya, di dalam video saya juga saya membahas mengenai ini ya. Anda bisa sudah lihat share saya? Screen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya? Bisa, Pak. Kita sudah membahas ini ya, nanti Anda bahas lagi, dalami lagi. Kelembagaan lokal merupakan tatanan norma. Nah, ini ya. Ini software. Tatanan perilaku. Software. Mengatur perilaku. Software. Nah, ini ya. Software itu ibaratnya kalau di dalam sebuah komputer itu adalah Windows-nya. Windows. Ya, Windows. Windows 10 kah, atau Windows 11, atau Windows 7,
9 dan seterusnya ya. Sedangkan organisasinya itu adalah atau asosiasinya itu hardware-nya, komputernya. Ibaratnya begitu, ibarat mudahnya. Komputernya, sedangkan institution itu adalah software-nya. Ini hardware-nya. Atau perangkat kerasnya, gitu ya. Perangkat kerasnya. Itu wadahnya. Wadahnya adalah organisasi. Wadahnya adalah asosiasi. Wadahnya adalah kelompok-kelompok lokal. Sedangkan kelompok lokal itu harus punya tatanan, harus punya tatanan. Nah ini ya, seringkali menempel. Saya ini nggak jelas ini. Sebenarnya dapat dikatakan selalu, nah, gitu ya, selalu menempel pada organisasi. Walaupun ada yang tidak menempel pada organisasi atau organisasi tidak memiliki, ya, ada juga. Tapi ya dapat dikatakan selalu. Pada kenyataannya dua istilah ini seringkali digunakan secara berhimpitan atau saling dipertukar tempat. Nah ini adalah pembicaraan atau perbincangan kita sehari-hari itu antara institution dengan lembaga atau institution dengan organisasi itu berhimpitan nyatu, gitu ya. Oke. Ini saya kira sudah ada di dalam bahasan kita di video. Saya tidak mengulang lagi, ya. Nanti Anda lihat saja di video. Hubungannya kuat, ya, antara kedua hal ini. Oke, ya, ini juga sama. Ini juga kurang lebih sama. Ya. Nah ini tadi yang saya sebutkan ini, yang saya contohkan, sekolah, kemudian pelayanan prosedur baku, gitu ya. Kan beda nih. Sekolah itu organisasinya, asosiasinya. Prosedur baku sebagai kurikulumnya itu adalah software. Ini adalah institution. Ya. Oke, saya kira banyak sudah kita bahas ya. Oke, ini adalah, nah ini contoh-contohnya. Nah, contohnya. LKMD itu asosiasi, organisasi. Asosiasi. Ya, tetapi LKMD juga adalah tatanan. Dia adalah tatanan. Ya, begitu pula dengan PKK, begitu pula dengan Posyandu, dengan KUD, dengan Karang Taruna. Ini yang ada namanya, ya. Yang tidak ada namanya itu sebenarnya nggak ada namanya, artinya tidak ada nama secara baku, gitu ya. Misalnya jumputan itu apa ya? Ada yang bisa menjelaskan apa itu jumputan? Mungkin teman-teman ada yang di daerah-daerah pedesaan, tinggal di pedesaan. Di Jawa Barat ada yang mengenal istilah jumputan. Saya izin jawab, Pak. Ya, Adisa. Di daerah saya itu jumputan kalau misalkan
malam-malam waktu ada pos kamling itu di depan rumah ada dikasih kayak kaleng itu diisi uang receh gitu Pak. Nah itu namanya jumputan, nanti diambilin sama yang jaga pos gitu. Ya, ya. Fungsinya apa itu jumputan itu? Buat nambah kasnya Nah, RT setempat gitu. ada kewajiban atau enggak? Artinya Ya, ada ya, adakah ketentuan bahwa setiap keluarga harus memberikan uang misalnya 5.000 per malam atau 2.000 atau 1.000? Ada enggak itu aturan? ada minimal Rp500 gitu Pak. Ya, tapi besaran-besarannya tidak ada ya. Boleh sukarela gitu ya, sukarela. Oke, itu tujuannya adalah untuk kas dalam rangka menguatkan kemampuan dalam ketahanan ya, ketahanan masyarakat khususnya adalah ketahanan pangan. Ada juga yang berupa beas perelek. Mungkin Anda bisa menjelaskan beas perelek apa itu? Sama Adisa juga punya pengalaman tentang beas perelek selain jumputan. Belum Pak, belum ada di sini Pak. Egidia? Belum sih Pak. Sama aja di sini pakainya jumputan juga. Namanya jumputan. Nah, jumputan itu artinya sejumput, gitu ya. Sebenarnya adalah sejumput. Sejumput itu apa ya? Segenggam, gitu ya. Segenggam tapi kecil, gitu ya. Namanya sejumput. Sejumput itu segenggam kecil yang dikumpulkan dalam sebuah wadah, kemudian dikumpulkan oleh kelompok yang kita bentuk. Bisa saja kelompok itu berupa apa namanya kelompok siskamling, ya bisa saja karena dia ya yang paling yang begadang, yang siap berada di kampung itu bahkan di waktu malam, ya terutama di waktu malam. Oke. Itu adalah bagian dari adanya tatanan itu, tapi nggak ada namanya itu ya, nama secara organisasi nggak ada, ya. Itu kurang lebihnya. Ya, di Bali juga ada yang namanya subak. Kemudian mungkin di daerahnya Hiras sana di Sumatera saya nggak tahu namanya apa, tapi kurang lebih pasti ada yang seperti itu ya. Kehendak, niat atau semangat dari warga itu sendiri untuk menjamin keberlangsungan komunitas itu dengan cara kita memberikan iuran. Iuran itu biasanya kecil-kecil saja, tidak besar, tetapi dilakukan setiap hari. Nah, nggak tahu saya kalau di daerah Sumatera apa nama? Adakah yang bisa kasih komen di orang-orang Sumatera? Orang Sumatera atau orang Sulawesi atau orang Indonesia Timur, Papua atau NTT dan seterusnya? Nah, pasti ada lah ya, pasti ada. Ini ya, ini masih belum saya terjemahkan ini. Ya, beraneka diskusi, beraneka ragam perdebatan mengenai peranan dari local institution, peranan lembaga kemasyarakatan atau institusi kemasyarakatan lokal, seringkali dipandang sebagai sebuah rangkaian hubungan sosial tertentu yang dalam konteksnya atau dalam kaitannya dengan modal sosial. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai local institution, kita selalu berbicara mengenai social capital. Nah, tadi ya, mengapa disebut kapital? Karena ini begitu pentingnya, sama seperti posisi uang dalam
modal industri ya, modal proses produksi. At the local level, institution or association can be seen as one manifestation of social capital. Pada tingkat lokal, institusi atau asosiasi atau organisasi dapat dipandang sebagai satu manifestasi perwujudan dari modal sosial. Kalau kita nanti Anda bercerita mengenai atau kita membahas di mata kuliah lain mengenai social capital itu nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan, nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, ya, nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat adalah manifestasi dari social capital itu, perwujudan dari social capital itu. Perwujudan atau manifestasi dari modal sosial itu adalah asosiasi atau institusi. Ya, perwujudannya adalah institusi. Institusi bisa kita amati ya, bisa kita amati, bisa kita lihat. Ada institusinya, ada itu ketuanya ada, itu anggota-anggotanya ada. Itu adalah manifestasi. Tetapi social capitalnya nggak bisa kita lihat, ya. Nggak bisa kita lihat. Kalau kita melihat motor gitu ya, ini adalah sepeda motor nih, misalnya adalah sepeda motor. Sepeda motor itu bagaimana sih gambar? Ini ya. Ini mesinnya. Organisasi ini. Ya. Apa ini namanya? Tangki. Ya, tangki. Tangkinya itu adalah organisasi. Di dalam tangki ini ada bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Di dalam motor ini ada Pertalite, ada Pertamax, nah ini, ada Pertamax Turbo, katakanlah gitu ya. Ada premium, premium itu yang paling rendah. Ini adalah perwujudan, ini sebenarnya adalah social capitalnya, ya. Bukan organisasi, bukan tangkinya yang penting, tapi bahan bakarnya ini, ya, bahan bakar. Bahan bakar inilah yang mendorong motor ini bergerak maju, ya, bergerak maju, ya. Tangkinya sih, bentuk tangki nggak begitu penting ya bentuknya. Mau dari plastik, mau dari aluminium, mau dari besi, mau dari stainless steel, bisa saja ya. Bagus sih, tangkinya bagus dari stainless steel. Tapi isinya adalah bensin Pertamax. Bukan Pertamax, apa itu yang paling rendah itu? Premium. Premium. Nah, premium. Premium itu nggak begitu optimal di dalam menggerakkan mesin ini. Ya, nggak begitu optimal di dalam menggerakkan mesin. Kalau dia diukur secara akselerasi begitu, Pertamax Turbo ini lebih tinggi daripada premium. Lebih cepat daripada premium. Walaupun misalnya tangki bensinnya dari plastik yang jelek, ya, tapi isinya Pertamax Turbo, isi dari tangki.
Jadi ini adalah social capital. Social capital itu modal sosial, sesuatu yang bersifat sosial tapi menjadi modal. Ya, sesuatu yang bersifat interaksi tetapi menjadi modal, sesuatu yang bersifat komunikasi menjadi modal. Itu adalah social capital. Vice versa, sebaliknya, ya, sebaliknya. Apa ini? The presence of an association does not prove the existence of social capital. Sebaliknya, adanya sebuah asosiasi tidak berarti, tidak membuktikan adanya social capital. Belum tentu, gitu ya. Adanya asosiasi belum tentu ada social capital. Ini contohnya nih, local branches of political parties with mandatory membership. Apa ini? Partai politik cabang lokal, ya, cabang lokal, partai politik cabang lokal yang anggota-anggotanya itu mandatori. Mandatori itu bersifat perintah, gitu ya. Harus ada kamu, saya pilih, nah, gitu. Kalau bersifat mandatori, itu belum tentu menggambarkan social capital. Nah, kalau tadi kan, ya, local level institution itu sebagai manifestasi dari social capital. Tapi sebaliknya, vice versa. Vice versa itu sebaliknya. Adanya asosiasi, adanya organisasi tidak membuktikan pasti ada social capital. Ya. Oke, ini social capital kalau kita ganti menjadi local institution, ini juga ini bisa terjadi. Sharing of information among group members, reduction of opportunistic behavior, facilitation of collective action. Ya. Beberapa pendapat yang berkenaan dengan kelembagaan sosial lokal. Ini tadi sudah juga kita bahas. Mempermudah muncul dan terpeliharanya nilai. Nah, dengan demikian menjadi tenaga pendorong yang positif. Improve social supervision, improve supervision. Ini beberapa pendapat ya. Pengawasan terhadap anak itu juga ada pengaruh dari modal sosial, pengaruh dari local institution. Reduction of physical decay. Apa itu namanya? Reduction itu mengurangi physical ya fisik ya, decay itu kerusakan-kerusakan, pembusukan, dapat dikatakan proyek mangkrak itu juga bagian dari physical decay. Itu juga kalau kita lakukan dengan menggunakan social capital yang ada di dalam social institution, maka physical decay ini akan berkurang. Social disorder juga berkurang. Fear of crime, takut, ya. Takut itu juga berkurang. Ya. Kalau Anda tinggal di sebuah kampung atau di dalam sebuah komunitas, kemudian saya tanya, kamu itu suka pergi atau pulang pergi melakukan satu perjalanan di antar kampungmu itu sendiri, itu sampai jam berapa? Ya, saya tanya begitu kepada Anda. Oh, di kita ini jawaban Anda. Kemudian Anda menjawab, di kampung kita ini aman, Pak. Jadi kita itu seringkali pulang dari masjid jam 9 malam, atau kita habis pengajian jam 9, jam 10 malam, atau kita habis berkunjung ke sanak saudara sambil jalan kaki ke tetangga dan seterusnya, pulangnya malam. Itu kita
tenang, gitu ya, tenang, nggak khawatir, nggak takut, dan seterusnya itu. Itu bagian dari social capital. Nah, bagian dari social capital. Satu komunitas yang memiliki social capital tinggi, maka masyarakatnya juga merasa aman, ya, merasa aman. Kalau Anda menjawab, wah, kalau kita sudah maghrib, pokoknya batasnya maghrib, Pak. Kalau sudah maghrib, kita semuanya ada di dalam rumah. Kita tidak akan melakukan tugas, tidak melakukan kunjungan-kunjungan. Karena kita takut, kita khawatir. Itu bagian dari perwujudan bahwa masyarakat di situ sosial kapitalnya rendah. Ya, sosial kapitalnya rendah. Nah, ini increasing participation in community organization and those community empowerment. Dengan demikian meningkatkan, ya, jadi lembaga sosial tadi, kelembagaan sosial institution itu meningkatkan, ya, meningkatkan partisipasi masyarakat. Local organization, local institution itu meningkatkan community empowerment. Kalau Anda melakukan proses-proses pemberdayaan, proses-proses community development secara locality development, itu biasanya sangat dianjurkan untuk menggunakan institution di situ, local institution yang ada di dalam masyarakat. Neighborhood cohesion, ikatan-ikatan di dalam ketetanggaan. Ya. Dengan demikian, higher level of community strength and physical health. Jadi ini adalah pandangan-pandangan, teori-teori yang berkaitan dengan local institution. Nah, local institution yang erat, yang mengandung modal sosial. Local institution itu menguatkan neighborhood cohesion. Meningkatnya community strength. Yang berikutnya meningkatnya physical health. Walaupun physical health, ya, kesehatan fisik. Tapi kaitannya dengan local level institution yang memuat trust, yang memuat social capital. Nah, ini nggak perlu nanti kita bahas ini di mata kuliah lain. Nah, persyaratan dari local level institution ini sehingga mengandung local institution yang mengandung modal sosial. Itu jelas harus ada keterbukaan struktur. Strukturnya harus terbuka. Kalau strukturnya tertutup, strukturnya kaku, yang namanya pimpinan institusi itu bertindak sebagai atasan, sedangkan anggota itu sebagai bawahan, itu artinya tertutup, kaku. Kalau struktur itu terbuka, ya, terbuka artinya pimpinan organisasi atau pimpinan dari institusi itu mempunyai satu anggapan, mempunyai satu kebiasaan berinteraksi dengan anggota-anggotanya secara terbuka, tidak ada istilah atasan dan bawahan, maka munculnya modal sosial akan semakin kuat. Ada partisipasi, ya, ada partisipasi. Partisipasi personel pada semua level. Pada semua level. Jadi setiap kegiatan itu dilakukan sama-sama, gitu ya. Itu ada keterlibatan aktif. Tahap demi tahap dilakukannya,
kemudian eksplisit, jelas. Nah, jelas, terukur. Nah, artinya eksplisit. Close personal meeting. Close personal meeting itu bukan close itu tertutup ya, tetapi close di sini adalah erat. Close personal meeting atau close personal contact. Jadi ada satu meeting atau satu pertemuan sosial, berinteraksi antara anggota itu dekat, erat. Berikutnya adalah support sharing, ya, support sharing, saling dukung, saling dukung. Informal relationship, biasanya informal relationship, hubungan sosial informal. Nah, kalau ini tercapai atau terbentuk, ya, ini terbentuk, maka modal sosial ini menjadi kuat, gitu ya. Modal sosial ini menjadi kuat kalau Anda melakukan ini, ya, memfasilitasi munculnya ini. Oke, disebut tapi ada satu hal yang perlu Anda waspadai. Ada sisi buruk dari kelembagaan sosial lokal yang erat. Tetap ada kelemahannya ya, ada keuntungannya, ada kelemahannya. Kelemahan dari kelembagaan sosial lokal yang erat itu meningkatnya stereotip. Stereotip itu apa sih? Stereotip itu adalah satu pandangan generalisasi, pandangan yang menggeneralisasi. Menggeneralisasi artinya yang menyimpulkan secara tergesa-gesa pada karakteristik tertentu, ya. Oh, orang Batak itu seperti itu. Oh, orang Jawa itu seperti itu. Itu adalah stereotip. Nah, dengan adanya kelembagaan lokal yang memuat modal sosial yang erat, mengakibatkan munculnya stereotip yang mengatakan bahwa kelompok kita ini bagus, kelompok kita inilah yang terhebat, gitu ya. In group feeling-nya muncul, ya, menguat. In group feeling bahwa kita itu adalah orang kampung Mandalawangi, gitu ya. Sedangkan mereka, kita nih kampung Mandalawangi. Kampung Mandalawangi inilah yang paling hebat. Kalau Mandalawangi lah yang nomor 1, Mandalawangi juara, gitu ya. Sedangkan mereka adalah kampung atau desa Cihaur. Cihaur ini adalah mereka itu outsider. Sedangkan kita insider. In group feeling-nya begitu kuat. In group feeling-nya yang terlalu kuat akan mengakibatkan eksklusif. Eksklusivisme itu ya kitalah, kamu bukan, saya, kita, nah, gitu ya. In group feeling ini bisa mendorong terjadinya konflik, mudah terbakar emosi, mudah dipropaganda, menguatnya eksklusivisme, menciptakan pemeluk teguh. Pemeluk teguh itu menganggap bahwa demi kampung kami, gitu ya, demi kampung kita, saya rela melakukan apapun, gitu ya. Saya rela melakukan apapun. Kalau kita dihina ya kita rela untuk bertempur, gitu ya. Ibaratnya begitulah.
kasarnya gitu ya. Norma kami adalah segala-galanya. Kami ini ya pokoknya hebat. Pokoknya saya sebagai anggota akan melakukan apapun demi kelompok saya. Ya, true believer. Ya, orang yang meyakini, yang benar-benar apa itu namanya pemeluk. Kalau dalam segi agama itu apa namanya? Pemeluk teguh true believer. Fanatik, Pak. Fanatik, nah gitu ya, fanatik. Nah, menghalangi kemajuan jika bertentangan dengan nilai kelompok luar. Nah, ini menghalangi kemajuan. Ini fanatisme ini akan menghalangi kemajuan. Terutama kalau dikaitkan dengan sesuatu yang berasal dari kelompok luar. Dan kelompok luar itu bertentangan. Masih banyak lainnya, ya, masih banyak lain. Oke. Ya, kita sudah membahas mengenai